Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran TIK. A. Pengertian media pembelajaran IT. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata yang medium, yang artinya perantara atau pengantar. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalur ingin diteruskan kepada sasaran penerima pesan tersebut. Prastowo Septriandi 2016. Dalam proses pembelajaran, media memiliki kedudukan yang sangat penting. Arsyad 2013 menyatakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, media pembelajaran aktif pun mulai dikembangkan dengan mengintegrasikan teknologi IT ke dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, media-media untuk mengeksplorasi kecerdasan semakin mudah diwujudkan. Media pembelajaran yang dikembangkan bukan lagi media konvensional, melainkan sudah mulai beralih ke media pembelajaran IT atau media yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi, serta menggunakan komputer sebagai sarana atau alatnya. Information and Communication Technology atau IT atau Teknologi Informasi Komunikasi TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. B. Fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi media dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar sebagai alat bantu guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. C. Dampak positif dan negatif media pembelajaran IT. Keuntungan atau dampak positif dari pembelajaran yang menggunakan media IT tersebut adalah 1. Positif. 2. Pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. 3. Pengajar akan lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. 4. Bagi pengajar maupun pelajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus bertatap muka, jadi guru harus tetap ada memberikan tugas melalui email. 5. Dalam membuat laporan, baik bagi pengajar maupun pelajar, jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. 6. Dalam belajar akan lebih mudah mencari sumber. 7. Pembelajar dengan media IT bisa dibuat lebih menarik, misalnya dengan memunculkan gambar atau suara sehingga pelajar lebih antusias untuk belajar. 8. Negatif. 9. Pembelajar yang menggunakan IT hanya bisa dilakukan oleh sekolah yang mampu bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu. Akan ketinggalan dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di sekolah besar yang telah sering menggunakan media pembelajaran IT. 10. Dalam pembelajaran, siswa yang tidak antusias dalam menerima materi seringkali lebih sikap main game selama pembelajaran sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. D. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran IT. Kelebihan dari pembelajaran IT. 1. Para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. 2. Para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Kekurangan dari pembelajaran IT. 1. Permasalahan dalam mengatur dan mengoperasian dari alat tersebut. 2. Terlalu mahal untuk dimiliki. 3. Kesulitan untuk para pengajar dengan pengenalan yang sangat minim dengan menggunakan alat IT. 4. Sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.